Perkenalkan, nama saya Enda Joya Novita, saya dari semester 5 Non-Regular Cursus. Di sini saya akan menyampaikan tentang observasi pendidikan dengan tema pengamatan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Baiklah, kita masuk saja ke tema kita, yaitu pengamatan kegiatan belajar dan mengajar di sekolah. Nah, sebelum itu ada baiknya kita untuk mengetahui apa sih arti belajar dan mengajar. Nah, di sini arti belajar adalah sebagian orang beranggapan bahwa belajar adalah semata-mata mengumpulkan atau menghafalkan fakta-fakta yang tersaji dalam bentuk informasi atau materi pelajaran. Orang yang beranggapan demikian biasanya akan segera merasa bangga ketika anak-anaknya telah mampu menyebutkan kembali secara lisan atau verbal sebagian besar informasi yang terdapat dalam buku teks atau yang diajarkan oleh guru. Di samping itu juga ada pula orang yang beranggapan atau memandang belajar sebagai latihan, seperti tampak pada latihan membaca dan menulisnya saja. Nah, di sini ada menurut Skinner yang dikutip dari Barlow pada tahun 1985. Dia beranggapan bahwa belajar adalah suatu proses adaptasi atau penyesuaian tingkah laku yang berlangsung secara progresif. Maka kita dapat disimpulkan nih, apa sih arti belajar itu? Nah, di sini arti belajar itu adalah suatu proses perubahan tingkah laku yang terjadi melalui pengalaman dan latihan. Tingkah laku yang mengalami perubahan tersebut menyangkut perubahan sikap, pemecahan suatu masalah, keterampilan, percakapan, dan kebiasaan. Nah, selanjutnya sekarang kita masuk pengertian dari mengajar. Gak asing lagi ya bagi kita, apa sih arti belajar itu? Nah, istilah belajar dan mengajar adalah dua peristiwa yang berbeda. Akan tetapi, antara keduanya terdapat suatu hubungan yang erat sekali. Bahkan antara keduanya terjadi kaitan dan interaksi satu sama lain. Menurut Umar H. Malik, mengajar memiliki beberapa definisi penting. Di antaranya, pertama, mengajar ialah menyampaikan pengetahuan kepada siswa didik atau murid di sekolah. Yang kedua yaitu mengajar adalah mewariskan kebudayaan kepada generasi muda melalui lembaga pendidikan sekolah. Yang ketiga, mengajar adalah suatu mengorganisasikan lingkungan sehingga menciptakan kondisi belajar bagi siswa. Keempat, mengajar adalah mendidik atau memberikan bimbingan belajar kepada murid. Yang terakhir, mengajar adalah kegiatan mempersiapkan siswa untuk menjadi warga negara yang baik sesuai dengan tuntutan masyarakat. Nah, selanjutnya kita masuk ke perencanaan kegiatan belajar mengajar. Nah, di sini ada beberapa, ada rancangan pembelajaran, ada prinsip-prinsip pembelajaran. Nah, sekarang kita masuk ke rancangan pembelajaran. Di sini ada 4 rancangan pembelajaran. Pertama yaitu merencanakan kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga, membina hubungan antar pribadi. Yang keempat adalah melaksanakan evaluasi. Selanjutnya kita masuk ke prinsip-prinsip pembelajaran. Pertama, prinsip umum. Nah, prinsip umum di sini pertama yaitu ada prinsip motivasi. Nah, guru itu harus senantiasa memberikan motivasi kepada anak muridnya agar anak murid ini tadi semangat dalam belajar dan mengejar cita-citanya. Selanjutnya prinsip latar atau konsep. Yang ketiga, prinsip keserarahan. Keempat, prinsip hubungan sosial. Kelima, prinsip belajar sambil bekerja. Keenam, prinsip individualisasi. Ketujuh, prinsip menemukan. Nah, kalau prinsip khususnya di sini meliputi 6. Pertama, tunanetra. Kedua, binaruhu atau gangguan komunikasi. Ketiga, anak yang berbakat. Nah, maksudnya berbakat di sini adalah anak itu mempunyai suatu
hita atau anak lambat dalam belajar. Kelima, tunadaksa. Dan yang terakhir adalah tunanarasi. Nah, untuk pelaksanaan kegiatan belajar biasanya dilakukan di kelas inklusif secara umum, sama dengan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di reguler. Namun di dalam kelas inklusif terdapat anak normal, juga terdapat anak yang luar biasa yang mengalami kelainan atau penyimpangan. Model pelaksanaan kegiatan belajar hendaknya disesuaikan dengan model penempatan anak luar biasa yang dipilih, seperti dijelaskan pada mengenal pendidikan inklusif. Penempatan anak luar biasa di sekolah inklusif dapat dilakukan dengan berbagai model. Pertama adalah kelas reguler, yang kedua kelas reguler dengan booster, yang ketiga kelas reguler dengan full hours, yang keempat kelas reguler dengan